Bapak sekalian juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian tausiah pada kesempatan pagi hari ini adalah jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita dapati hampir semua kita ini meremehkan hal-hal yang kecil. Maunya hal-hal yang besar. Padahal kita tahu justru hal-hal yang kecil itulah yang kadang-kadang memberikan manfaat untuk kita, memberikan manfaat untuk keluarga kita. Dalam beberapa hadis bisa kita lihat bahwa hal-hal yang kecil itu ada dua kategori. Ada yang sifatnya adalah ucapan yang kita ucapkan. Terima kasih. Ya. Ada yang sifatnya adalah perbuatan yang kita lakukan. Jika ucapan yang kita lakukan, maka tentu ada dua kategori. Itu adalah ucapan yang baik atau ucapan yang jelek. Kalau ucapan yang baik akan memberikan kebaikan untuk kita. Kalau ucapan yang jelek, ya tentu akan menjerumuskan kita. Demikian pula ketika kita berkaitan dengan hal-hal yang kecil yang sifatnya adalah perbuatan yang kecil, jika itu memang kaitannya adalah sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kita. Sebaliknya, jika sesuatu yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan terkesan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu pun akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ini ada beberapa contoh jemaah sekalian. Yang pertama, kita mungkin barangkali bisa kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mengenai hal-hal yang kecil ini yang memberikan manfaat besar untuk kita. Yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq kana tu'di an-nas." Ya, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laqad ra'aitu rajulan." Sungguh saya telah melihat seseorang yang yataqallabu fil jannah. Yataqallabu itu berguling-guling. Saking nyaman dan nikmatnya berguling-guling, santai sambil guling-guling. Sama seperti Bapak itu ketika lagi di villa, yang lagi di hotel, lagi di villa, lagi liburan. Ya, kerjaannya guling-guling sambil tidur-tiduran, makan begitu. Rasul mengatakan begitu. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh saya telah melihat seseorang yang merasa nyaman, yang santai, yang berguling-guling, duduk santai, tidur-tiduran di surga. Fi syajaratin qata'aha 'ala dhahri tariq. Hanya gara-gara orang tersebut pernah memangkas dahan, pernah memotong ranting yang menjulang ke jalan, karena tu'di ya annas, di mana dahan atau ranting itu yang pada awalnya mengganggu orang-orang yang lewat. Pagi-pagi hari Senin macet banget, kenapa ini? Ternyata ada pohon tumbang. Sama seperti beberapa waktu yang lalu atau mungkin Ahad kemarin kejadian di tol sini ya. Ya, luar biasa macetnya Ahad sore itu. Ya, saya ada acara ya di Ummul Qura, kemudian mau balik mau ngajar, padahal sudah jam 5 itu udah di tol terus, macetnya luar biasa. Ternyata banyak pohon yang tumbang gara-gara angin puting beliung. Itu kalau di tol macet, bagaimana di jalan yang biasa? Makanya Rasul mengatakan fenomena yang seperti ini ternyata sudah dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada seseorang yang tanpa disuruh dengan kerelaan hatinya tiba-tiba turun memotong dahan, memangkas ranting yang menghalangi orang-orang yang lewat, itu justru bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan kecil yang tidak membutuhkan modal yang besar.
tapi justru memberikan manfaat, memberikan kontribusi yang besar untuk kehidupan umat manusia. Kenapa demikian? Karena biasanya hal-hal yang kecil ini jamaah sekalian, tingkat keikhlasannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang berapa banyak orang yang melakukan amalan yang besar, tapi di balik amalan yang besar itu justru penuh dengan pencitraan, penuh dengan riya, penuh dengan pamer ibadah, sehingga amal ibadah yang membutuhkan modal yang besar itu karena penuh dengan pencitraan, karena penuh dengan riya, penuh dengan unsur pamer, sehingga amal ibadah itu malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin santunan yatim 1000 anak yatim, satu orang 500.000. Dari awal acara sampai selesai disuting terus divideokan. Begitu acara selesai di-share, alhamdulillah. Minggu kemarin saya bisa bikin santunan yatim 1000 anak yatim. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik sosialisasi publikasi apa yang sudah dilakukan, kadang-kadang di dalam itu tertanam muncul di benaknya. Alhamdulillah, ada pamer-pamer tinggi, pencitraan. Apalagi kalau 5 tahun yang akan datang ada satu target dan agenda yang diinginkan. Inilah kalau amal-amal besar seperti itu biasanya. Tapi kalau kemudian amal-amal yang kecil, biasanya betul-betul pure ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makalah kalau amal-amal yang kecil ini kita yang kemudian perhatikan dan begitu kita manfaatkan sehingga kita bisa memanfaatkan amal-amal yang kecil itu, jangan-jangan surga kita justru berasal dari amalan-amalan yang kecil itu. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amal yang kecil itu memang biasanya totalitas ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur pencitraan, apalagi riya tidak ada. Betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar hadis ini. Ada salah seorang wanita nakal, wanita pula susila dari kalangan Bani Israel. Di saat dia sedang haus, dia mencari air. Ya, kemudian setelah mendapatkan air, begitu balik ke tempat tujuan, ternyata dia mendapati seekor anjing yang merasakan kehausan yang sama. Sampai anjing itu menjulurkan lidahnya ke tangan. Akhirnya si wanita nakal itu pun mengambil air untuk diberikan kepada seekor anjing yang sedang kehausan itu. Apa yang terjadi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut akhirnya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya gara-gara ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Anjing. Padahal dalam madhab Syafi'i yang namanya anjing itu najis muhallaqah. Jilatan anjing, ya, atau mungkin anjing ketika basah di saat kita pegang anjing menjilat kita, mau tidak mau harus dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satunya mesti dicampur dengan debu karena najisnya anjing adalah najis muhallaqah. Tetapi dibalik itu, meskipun itu anjing binatang najis dalam pandangan Islam, tapi persoalannya ya wa inna lil bahaimi la ajra, kata Nabi, sesungguhnya kita ini mendapatkan pahala dari binatang-binatang yang ada fi kulli rabbatin ajrun, dan setiap yang punya nyawa ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya gara-gara kasih minum anjing yang kehausan itu, wanita nakal itu pun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang sepele, hal yang kecil. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang ada di sekitar kita. Kita sedang berada di masjid, kotoran berada di mana-mana. Tidak usah nunggu berbuat. Tidak semua harus dibebankan kepada marbot yang ada. Tapi selagi kita memang bisa, kenapa tidak? Ini ada bekas-bekas aqua belum sempat dibersihkan oleh marbot. Mungkin barangkali marbotnya karena ada satu dan lain hal, sehingga begitu selesai pengajian langsung ya buru-buru pulang, sehingga sampai menjelang zuhur masih ada sampahnya.
Tidak usah marah-marah sama marbot, tidak usah ya nunggu barangkali kita husnuzon saja. Mungkin barangkali marbotnya tadi pagi ada ya sebuah acara yang mendesak sehingga harus menjadikan dia buru-buru keluar dari masjid. Tapi saat itulah peluang amal untuk kita untuk melakukan satu kebaikan, sehingga tidak usah nunggu apalagi pakai marah-marah saja. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang kecil tapi bisa mengantarkan, memberikan dampak yang sangat positif untuk kehidupan kita semua. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita lihat amalan yang kecil bagaimana mengenai kalimat thayyibah la ilaha illallah. Hanya pendek la ilaha illallah, hanya berapa jumlah? La ilaha illallah satu jumlah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Hanya dengan bekal ucapan la ilaha illallah, ketika seseorang sedang sakaratul maut, kita tuntut mereka sehingga mereka bisa membaca la ilaha illallah, maka akan mengantarkan yang bersangkutan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, Abu Thalib ya coba diusahakan oleh Nabi untuk dituntut agar membaca kalimat thayyibah, ya abdi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha rabbi, wahai pamanku bacalah la ilaha illallah kalimatun uhajju biha rabbi, sebagai satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah, yang aku akan jadikan alasan di hadapan Tuhanku nanti. Tapi ternyata di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut pamannya Abu Thalib membaca la ilaha illallah, Allah Subhanahu Wa Taala segera turunkan ayat yang ke-56 dari surat Al-Qasas, menegur apa yang telah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Atas peristiwa ini jemaah sekalian, ya ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil, bahwa hal itu menunjukkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ya, kemudian yang kedua, bahwa ketika kita menuntun orang yang sedang sakaratul maut, itu kita tuntun dengan ucapan, kita talqin dengan ucapan la ilaha illallah. Talqin itu ada dua, talqin qabla maut, indal ihtidar, wa talqin ba'da maut. Talqin sebelum sesaat sebelum maut, sesaat sebelum meninggal, dan talqin ba'da maut. Talqin sesaat sebelum meninggal disepakati oleh para ulama, tetapi talqin ba'da maut yaitu hanya diamini oleh mazhab Syafi'i. Sementara mazhab yang lain ya tidak mengakui adanya talqin ba'da maut. Tetapi mazhab Syafi'i ya ini merupakan sesuatu yang lumrah, karena alasannya adalah bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan itu, ulama-ulama Syafi'i ketika itu juga melakukan talqin ba'da maut. Jemaah sekalian, semoga muliakan Allah, sehingga ketika kita menghadapi orang yang sedang sekarat, maka yang kita lakukan adalah kita tuntut yang bersangkutan dengan ucapan la ilaha illallah. Bagaimana cara menuntut? Tidak perlu dicecar, tidak perlu satu jam terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa. Kata ya Ibnu Mubarak, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah, Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan bagaimana teknisnya mendampingi, menuntun, mentalqin orang yang sudah meninggal. Cukup dituntun dengan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kita tuntun la ilaha illallah. Jangan dicecar terus. Lanjut lagi, kira-kira mungkin 10 menit lagi kalau masih ada itu. La ilaha illallah. Nanti yang terakhir la ilaha illallah. Setelah itu nggak usah diajak ngomong, nggak usah tidak cukup bacakan surat Yasin, ya bacakan ya surat Yasin, ya kemudian
ya kita bacakan ya kata Jabir radhiyallahu anhu, ya ada selain surat Yasin itu nggak ada surat yang ke-13 kalau tidak salah, ya ada yang bersangkutan dimudahkan prosesnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Jadi yang penting kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Mungkin orang kadang-kadang masih ragu-ragu. Ya, kenapa Ustaz masih dituntut dengan la ilaha illallah? Kenapa kita tidak tuntut dengan Allah, Allah saja? Ya tentu kalau orang ngerti bahasa Arab, antara la ilaha illallah dengan Allah itu maknanya beda. Pertama, la ilaha illallah itu ada nafyu, ada isbat. Jadi ada nafyu, ada isbat. Maka ketika la ilallah menafikan dulu, kemudian isbat. Menafikan Tuhan selain Allah, mengisbatkan, menetapkan Tuhan yang sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah yang mengucapkan Allah itu bukan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang kafir pun mengucapkan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, jika engkau Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir Mekah, bertanya kepada orang-orang musyrik Mekah, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka mengucapkan Allah. Makanya mohon maaf, orang-orang Nasrani Timur Tengah itu mereka juga mengucapkan Allah, tidak mengucapkan Allah. Yang mengucapkan Allah itu hanya orang-orang ya Nasrani Indonesia. Timur Tengah Allah sama dengan orang Islam. Bedanya kalau kita adalah la ilaha illallah, kalau mereka mengakui Tuhan yang sembah mereka adalah Allah, tapi mereka tidak menafikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian sebagai muliakan Allah, ini adalah hal yang kecil yang kita ucapkan tapi memberikan dampak yang sangat signifikan, memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tetapi harus diingat, perkara orang mudah mengucapkan la ilaha illallah bukan ujuk-ujuk kemudian dituntut, ditarget oleh orang kemudian bisa baca. Tidak. Buktinya Abu Thalib ketika dituntut Nabi sebelum Allah turunkan ayat yang ke-56 dari surat Al-Qasas, Abu Thalib nggak bisa menunggu. Kenapa? Karena memang dari sejak hidupnya Abu Thalib belum pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Abu Thalib belum pernah mengucapkan yang seperti itu. Maka terkait dengan bagaimana orang dimudahkan untuk membaca la ilaha illallah itu tergantung amaliyahnya. Kalau dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, maka secara otomatis yang bersangkutan itu insya Allah begitu menjelang meninggalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan rahmati Allah. Ini ucapan yang kecil tapi memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Demikian pula kalau ucapan itu adalah ucapan yang buruk, jemaah sekalian. Ucapan yang buruk kita tidak pernah merasa, tapi konsekuensinya besar dalam kehidupan kita ini. Ya sekarang Bapak Ibu, suami istri, tiba-tiba di perusahaannya tutup, ada pengurangan pegawai, sehingga dengan cepat akhirnya seluruh karyawan yang ada langsung dinonaktifkan, dipensiunkan diri. Tapi begitu pensiun tidak dikasih bersama. Ibu sebagai istri biasalah namanya ibu-ibu, geruduk terus. Tahu perusahaan di mana sih katanya nggak kasih gini kan? Wah dia salahnya situ dulu, kenapa masuk perusahaan situ? Udah di PHK, diomongin sama istrinya. Udah tahu perusahaan itu ngapain dulu masuk sepertinya masuk yang lain? Ya kalau orang itu tahu sesuatu yang sebelum terjadi pasti dia tidak akan melakukan itu. Namanya manusia tidak akan tahu terjadi sesuatu yang akan terjadi, sehingga tidak perlu menarik ke belakang urusan itu. Sebagai kadang-kadang seorang laki-laki ya udah sadar banget diomongin begitu, udah tahu urusan begitu, masuk lagi itu kenapa yang akan dapat apa-apa. Ya sekarang gimana kita? Istri ngomong terus, dan begitu baru ngomong sama tetangga lagi.
suaminya, saya sudah sabar-sabari, tapi kok masih begini terus. Kata suami, udahlah, sekarang kamu saya ceraikan. Ceplos itu doang suami. Daripada hidup saya begini, mendingan saya ceraikan kamu sekarang. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ini contoh-contoh doang. Ada seorang suami keceplosan begitu, saya ceraikan engkau, saya ceraikan kamu sekarang. Ngomong dengan jelas, istrinya juga dengar. Begitu suami ngomong, istrinya dengar. Ini ucapan sepele, tapi konsekuensinya sangat besar. Kenapa demikian? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya tolak dan cerai, ya, yang namanya tolak cerai atau menikah itu diucapkan serius jadi, diucapkan bercanda jadi. Makanya dalam hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis riwayat Abu Dawud, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang bila diucapkan serius jadi, bila diucapkan bercanda jadi. 3 hal itu adalah kata Nabi, at-talaqu, tolak atau cerai. Yang kedua, an-nikahu, nikah. Yang ketiga, ar-raj'atu, rujuk, wa fi riwayatin al-itqu, memerdekakan budak. Jadi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 hal yang bila diucapkan bercanda jadi, bila diucapkan serius jadi. Yang pertama cerai, yang kedua nikah, yang ketiga rujuk. Ini sebelum kita proses di pengadilan. Secara fikih begitu mudah yang namanya cerai. Makanya sebagai seorang bapak-bapak atau seorang suami, jangan hanya ceplos-ceplos mengatakan cerai kepada istri. Karena begitu mengatakan yang seperti itu dengan bahasa yang sharih, tolaknya sudah masuk kategori tolak sharih, dan yang bersangkutan langsung tercerai. Nggak perlu nunggu saksi, nggak perlu. Ya, ya dalam konteks ini apalagi kalau anaknya tahu, semuanya tahu ngomong seperti itu, jadi itu ucapan sepele tapi konsekuensinya besar. Sehingga Nabi katakan tadi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang diucapkan serius jadi, diucapkan bercanda jadi. Yang pertama tolak atau cerai, yang kedua nikah. Nikah juga sama, bapak-bapak yang punya anak perempuan, ketemu anak laki-laki yang suka ke masjid. Wow, ini mah primus, pria musola. Primus namanya, pria musola. Rajin, mas dari mana? Katanya, oh saya kerja di timur pak, katanya. Kerja di mana? Oh saya kerja di PT ini di sini. Udah berapa lama? Hampir 1 tahun. Udah kan tetap, udah alhamdulillah katanya. Alumni mana? Alumni ITS. Udah punya calon belum? Nah, belum pak. Ya, potongan saya begini emang punya calon apa-apa? Nggak berani saya pak. Ini bapaknya yang punya anak perempuan, ada temannya 2 ini. Mau nggak? Saya jodohin sama anak saya. Anak yang mana pak? Itu loh yang suka ke masjid. Kalau ada acara subuh akbar suka bawa air itu loh. Ya, kan kasih anak tersebut boleh pak. Itu kira-kira mahalnya berapa pak ya? Ya nggak usah pakai mahal lah, seadanya aja. Kira-kira kalau mas 5 gram boleh nggak? Mas murni, yang mas dari Antam 5 gram mau nggak pak? Oh boleh juga. Artinya terjadi transaksi yang seperti ini. Ya ketika seorang bapak, seorang wali mengatakan kepada ya calon mantu, kemudian disaksikan oleh orang, bahkan sudah ditentukan maharnya, sebenarnya sudah jadi selesai. Meskipun anak perempuannya tidak tahu. Karena dalam konteks ini adalah bahwa bapak terhadap anak gadis itu wali-wali itu jubir. Ya bapaknya berhak untuk menikahkan. Ya perkara kemudian nanti anaknya setuju atau tidak setuju itu urusan belakangan. Yang jelas bapaknya punya. Makanya dikatakan Nabi, nikah itu diucapkan bercanda jadi, diucapkan serius jadi. Demikian pula rujuk. Ini bapak ibu ini sudah bisa ranjang, katanya sudah cerai, tapi belum diproses ke pengadilan, lama sekali, udah hampir setengah tahun. Tiba-tiba bapaknya pengen rujuk, tapi caranya gimana ya? Pas lagi kehujanan, tiba-tiba pura-pura mampir, nanyain anaknya katanya. Hujan-hujan, pura-pura mampir nanyain anaknya. Mana kabarnya itu kan?
bapak datang katanya. Hujan gede. Udah bapak nggak usah pulang, sini aja katanya. Kata anaknya. Ya ujung-ujung tidur di situ. Tidur di situ. Tiba-tiba pengen balik, pengen rujuk. Ya kita lihat dulu. Kalau bisa rajanya sudah lama, masa iddahnya sudah selesai, ini sudah masuk kategori tolak ba'in suruh. Kalau tolak ba'in suruh harus nikah lagi. Kecuali kalau baru 2 bulan, 3 bulan, ya kemudian ditinggalkan, balik lagi ke masa. Ini sudah tolak ba'in suruh. Memang pernah terjadi perselisihan sehingga sampai terucap kata-kata tolak dari suami. Maka kalau kemudian masa iddahnya sudah habis, maka konsekuensi adalah sudah masuk tolak ba'in suruh. Kalau sudah masuk tolak ba'in suruh, maka harus pakai nikah ulang lagi. Jadi nggak boleh kemudian sembarangan rujuk seperti itu. Tapi kalau kira-kira masih dalam waktu iddah, tiba-tiba datang, ya, kemudian kok tidak lagi dia, baikan lagi katanya. Bukannya kemarin udah cerai begitu? Iya Pak, ya mungkin baru 2 bulan tadi. Ya. Kalau waktu iddahnya masih karena tolak roji'i, yang nggak perlu nunggu, harus nikah lagi. Karena namanya rujuk di dalam Islam itu ada 2, bil aqwal wa bil af'al. Dengan ucapan boleh, dengan perbuatan juga boleh. Dengan ucapan baik-baik ngomong, mohon maaf mama saya balik lagi, ada boleh. Tiba-tiba agak malu-malu dikit, tiba-tiba langsung tidur di situ. Ngopi, rokok di situ, kata capek deh. Ya, kata anaknya udah papa tidur sini aja deh, tidur sini. Bagian lagi. Itu secara otomatis sudah dianggap dengan rujuk. Karena rujuk di dalam Islam itu ada bil aqwal, yang mobil af'al, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Ini contoh jamaah sekalian, ucapan yang kecil tapi konsekuensinya sangat besar dalam kehidupan kita. Sehingga untuk bapak-bapak harus menjaga diri jangan sampai ceplos-ceplos yang terkait dengan masalah tolak. Jangan sampai ngomong yang seperti itu pada istri. Kalau bapak ngomong sama yang lain, nggak apa-apa, cerita sama yang lain. Kamu ceritakan sama dia, ya kan baru mau. Kecuali kalau bapak ngomong sama istrinya ngomong begitu, baru ada konsekuensinya. Tapi kalau baru cerita doang sama yang lain, nggak ada konsekuensinya. Karena yang menjadi mukhatabnya nggak ada, itu hanya cerita doang. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi ucapan kecil tapi konsekuensinya besar. Terkait dengan doa jelek, ucapan jelek yang diucapkan oleh orang tua terhadap anak. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari membuat satu bab, satu judul, doa jelek orang tua untuk anaknya. Kemudian hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari adalah terkait dengan kisah Juraij. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Juraij. Kalau bahasa sekarang George, ya, George Bush, ya kan? Ya, Juraij bahasa Arabnya Juraij. Juraij ini adalah salah seorang yang ahli ibadah. Dia punya musola tersendiri, punya tempat ibadah sendiri. Musolanya musola panggung. Maksudnya panggung itu biasa, atasnya musola, kolomnya kosong. Dulu orang-orang tua kita begitu dari sini kan, takut ada binatang-binatang liar, musola di atas, bawahnya kosong. Kebetulan karena bawahnya kosong ini dipakai nginep tukang pengembala sapi. Suatu ketika Juraij sedang ibadah, sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba Juraij dipanggil oleh ibunya. Juraij, dipanggil, teriakan begitu dari bawah. Juraij yang mendengar, ya kalau ibunya teriak-teriak manggil dia. Juraij bingung, ya ibu gimana sih? Saya sedang sholat dipanggil-panggil. Juraij yang bingung, saya nggak memenuhi panggilan ibu, ya pasti dia marah. Tapi saya batalkan, saya takut sama Allah. Dilematis, Juraijnya dilematis. Dilemat dia, takut. Satu sisi takut sama Allah, satu sisi takut sama ibunya. Dipanggil lagi ibunya Juraij. Sikap yang kedua dalam hatinya Juraij pasti seperti itu. Sampai ibunya teriak yang ketiga, Juraij. Dipanggil Juraij, ternyata Juraijnya tidak nyaut sama sekali. Bukan berarti tidak taat sama ibu, tapi Juraij tahu bahwa satu sisi ibu adalah ibu orang tua, tapi sementara kita batalkan ini adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Juraij sangat dilematis, maka takut sama Allah, satu sisi takut sama ibu, tapi ternyata ibunya nggak sabar kesel.
Setelah 3 kali dipanggil oleh ibunya Juraij, dia tidak nyambung, tidak nyaut, tidak ngejawab. Maka ibunya ngomong, la amataka Allahu ya Juraij hatta tundura fi wajhil mumasa. Juraij, semoga kamu tidak mati ya, kecuali Allah sudah perlihatkan kamu ya berada di hadapan wanita yang nakal. Itu keceplosan doang ngomong. Udah pergi aja, udah ini. Ternyata konsekuensi perkataan ibu yang sangat sepele asbun ini luar biasa. Nggak lama kemudian tiba-tiba Juraij dituduh menghamili wanita atau gadis yang ada di kampung itu. Ada seorang ya gadis yang memang kerjanya cari gara-gara. Ini gadis hamil. Hamilnya sama siapa? Sama tukang pengembala sapi yang tinggal di kolong musolanya Juraij, Kiai Juraij. Tiba-tiba dia mengaku kepada penguasa yang ada, Pak Kepala Desa, Pak Camat, saya mohon izin, saya menyampaikan saat ini saya hamil, saya ingin minta pertanggungjawabannya. Ditanya oleh Pak Camat, siapa yang menghamili? Itu loh yang punya musola, panggung itu. Siapa? Juraij. Iya. Yang itu yang tinggal di musola panggung itu yang menghamili. Ya tentu yang tinggal di musola panggung itu kan ada 2, yang atas Juraij, yang bawah tukang pengembala. Tapi begitu dikonfirmasi siapa yang menghamili, yang ada di musola itu. Oh itu dia katanya. Langsung sepakat ya penguasa setempat mengkoordinasi dengan orang-orang kamu. Kalau begitu biar aja dia, tidak hancurkan musola dia, hancurkan musola. Setelah dihancurkan musolanya, Juraij dipanggil, digelandang ke balai desa atau mungkin ke sidang pertemuan, ditanya. Ternyata wanita nakal sambil bawa anaknya itu yang sudah lahir sudah bersiap-siap. Kemudian akhirnya Juraij saya bisa mengatakan, ada apa Pak saya dipanggil? Iya. Katanya, ya Bapak telah menghamili ibu ini, sehingga dia punya anak. Mana anaknya? Kata Juraij. Ini anaknya. Setelah itu anaknya ditanya oleh Juraij, mana abuka? Siapa bapak? Tiba-tiba bayi bisa ngomong. Abi ro'il bakor. Bapak saya adalah pengembala sapi yang tinggal di kolong musola Kiai Juraij. Untung itu bayi bisa ngomong. Coba kalau bayi nggak bisa ngomong, udah babak belur tuh Kiai Juraij. Makanya kata Nabi, ya tidak ada bayi yang bisa ngomong di dalam Islam ini kecuali Nabi Isa alaihissalam sama bayi ya kasusnya Juraij. Jadi kita bisa lihat kenapa Juraij bisa terjerumus seperti itu. Itu gara-gara ibunya Asbun. Tetapi Imam Bukhari bukan mengatakan ibunya, doa orang tua. Berarti dalam hal ini adalah bapak atau ibu. Doa jelek orang tua ubah anaknya merupakan doa yang mustajab. Jadi makanya kalau orang tua ngomong sama anak, ya jangan ceplos. Maka tentu dalam konteks ini jemaah sekalian, kita bisa mengendalikan diri. Ini ya hal-hal kecil, tapi luar biasa efeknya. Ya, luar biasa efeknya. Ya bapak-bapak jangan suka banyol, ya namanya ngebanyol boleh, tapi jangan ya keterusan. Itu seperti kasusnya anak-anak mahasiswa yang ada di UI. Ya fakultas hukum lagi ada berapa orang? 16 orang. Itu kira-kira banyol serius atau memang ya bercanda Pak. Tapi bercandanya kelewatan. Bercandanya kemudian sudah masuk ranah media sosial. Langsung dilabrak itu anak, coba bayangkan. Bercandanya hal-hal yang tidak pas. Mungkin ya mohon maaf bagi laki-laki biasa-biasa saja kan, ini kan komunitas laki-laki, wah itu pantatnya kayak gitar Spanyol katanya. Satu contoh, ini contoh doang, dan bukan ngajarin, awas jangan keliru lagi. Bilang ngajarin, saya itu contoh. Ya, ini anak-anak muda omongannya seperti ini. Udah begitu dalam bentuk tulisan, cetek. Yang satu lagi nanggapi, iya betul katanya. Oh ini semangkanya begini, satu contoh.
Ini anak-anak ngomongnya nggak ada yang seperti itu. Begitu ketahuan aktivis perempuan, dilabrak langsung, diarak itu anak. 16 orang, coba bayangkan diarak. Karena pengurus BEM salah satunya kan. Kalau nggak ada satpam, ya UI udah babak belur tuh. Sekarang kasusnya apa? Masuk ke ranah hukum, coba bayangkan. Maka bermuncul dari hal-hal yang kecil ini, kasus-kasus pelecehan yang lain yang terjadi di kampus-kampus besar mulai diungkap. Ada ya profesor yang di Unpad tiba-tiba hanya dengan mengatakan seperti itu sama mahasiswinya, belum lagi di kampus yang lain dan sebagainya. Ini masalahnya adalah perkara kecil yang kadang-kadang seolah-olah tidak memberikan efek, tapi itu ternyata di balik itu efeknya sangat besar sekali. Makanya bapak-bapak kita semua ini kalau ngomong juga hati-hati katanya. Jangan suka ngebanyol sama orang, apalagi yang dibanyol adalah janda yang samping rumah. Oh, bisa berantem sama istri itu nanti kayak. Udah tahu jangan sama rumah banyolin katanya. Mau dibantuin nggak katanya? Bantuin apanya? Kok bisa-bisanya itu loh? Ya. Udah nanya mau dibantuin nggak katanya? Mau ke depan, mau dianterin nggak katanya? Udah nawarin bantuan yang udah mau dianterin nggak katanya, apa urusannya katanya, dihitung sama istrinya. Ini bisa-bisanya itu loh. Giliran kalau suruh nganterin saya ke pasar aja pakai alasan 1000 alasan, itu bisa-bisanya ditawarin dia kan. Bisa berakhir urusannya. Ini hati-hati kalau kita ngomong. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ucapan kita. Ucapan kecil tapi efeknya sangat besar. Ada perbuatan jamaah sekalian dalam hadis. Perbuatan kecil tapi efeknya besar. Ya, kalau perbuatan itu diridhoi oleh Allah bisa mengantarkan ke surga, tapi kalau perbuatan itu tidak diridhoi oleh Allah akan mengantarkan ke neraka. Satu contoh. Di sana ada sebuah hadis. Hadis ini adalah disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu dari Persia itu dari Iran. Sekarang menang-menang Iran berani melawan Amerika itu orang suka mengatakan wah itu Salman Al-Farisi itu dari Iran itu katanya. Yang memang dari Iran ya Salman Al-Farisi sama dari Persia. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhala rajulun al-jannata fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang bisa masuk surga gara-gara seekor lalat. Ada juga seseorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat itu ada manfaatnya apa? Kok bisa memasukkan seseorang ke surga, bisa memasukkan seseorang ke neraka? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada dua orang sahabat. Dua orang ini sedang bepergian melewati sebuah kampung. Kampung itu adalah kampung yang sedang menyembah berhala. Maka kampung itu mereka punya berhala yang sangat besar. Sehingga masyarakat kampung itu mensyaratkan siapapun yang melewati kampung kita ini mau tidak mau harus mengadakan persembahan kepada berhala kita. Maka dua sahabat ini akhirnya lewat ke kampung itu. Di stop. Ya oleh penjaga kampung. Mau kemana? Mau lewat sini katanya. Siapapun tidak boleh lewat sini kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala ini, kepada Tuhan kita ini. Kata sahabat itu, persembahan apa? Kita nggak punya apa-apa. Korib, lakukan persembahan. Walau dzubab, meskipun dengan seekor lalat. Yang sisa nggak punya apa-apa, suruh korban apa? Tidak ada. Korib walau dzubab. Berikanlah pengorbanan. Persembahkanlah sesuatu, walau dzubab, meskipun seekor lalat. Akhirnya yang menyala kan gampang nyarinya kan. Ya kata mereka, ya udah, timbang lalat doang gak ada artinya. Ambil lalat, dibunuh lalatnya, dipersembahkan kepada berhala tersebut. Akhirnya orang tersebut ya dipersilakan lewat. Sudah masuk. Yang satu lagi, ayo ikuti juga jejak temannya. Kata yang satu itu, saya tidak akan mempersembahkan sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan seekor lalat saya juga tidak mau. Saya tidak berkenan untuk mempersembahkan seekor lalat
hanya kepada berhala ini. Saya tidak melakukan persembahan sesuatu, tidak mengorbankan sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya yang kedua ini dibunuh oleh mereka. Kata Nabi, yang lewat tadi masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Hanya gara-gara seekor lalat. Jadi persoalannya jemaah, ini konsekuensinya sangat besar. Meskipun hanya dengan seekor lalat, kalau itu dipersembahkan, itu sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan menyembah berhala itu. Tetapi yang satu lagi dia sadar, tidak ada persembahan yang mesti kita lakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kalau memang seperti itu, ya siap menerima risikonya. Apa risikonya? Akhirnya yang bersangkutan dibunuh, tapi justru sahabat yang dibunuh ini mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang selamat, yang hanya mempersembahkan seekor lalat, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mesti harus hati-hati, jangan sampai kita kemudian lupa melakukan sesuatu yang terkesan sepele tapi efeknya sangat besar dalam kehidupan kita. Maka masih banyak hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ibu yang masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Kesel ibunya, kucing ini setiap kali ada ikan baru taruh langsung ya diambil, langsung dimakan. Ibunya ngintip, wah begitu ketemu kucingnya langsung dikurung kucing itu. Dikurung beberapa hari, gak dikasih makan, gak dilepas, sehingga kucingnya mati. Kata Nabi, dakhalatin naro, ya, imro'atun fi hirratin sajalatha lahiya akamatha wala sakotha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dikurung, yang tidak lepas, sehingga kucing itu bisa mencari makan kesana kemari. Tetapi oleh wanita itu dikurung, maka akhirnya menjadikan wanita itu masuk neraka. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, jangan suka meremehkan hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang kecil ini kaitannya adalah dengan kebaikan, kita yakin siapa tahu pintu surga kita, jalan surga kita itu berasal dari hal-hal yang kecil. Kita tidak tahu. Pintu surga kita bukan mungkin karena sholat kita sholat sudah 5 waktu. Tapi kadang-kadang sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sholatnya impas, tidak ada mendapatkan pahala, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Tapi ternyata ada hal-hal yang kecil yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa tuwitul ada wa imamatul ada adil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bisa jadi merupakan pintu surga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya justru kadang-kadang ada hal-hal yang kecil yang bisa mengantarkan kita ya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka walhasil ya apapun yang kita lakukan semuanya akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan secara rahasia, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang telah disembunyikan oleh hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan mesti harus kita pertimbangkan. Jangan hanya segera melakukan sesuatu tapi tanpa kita pertimbangkan karena efeknya sangat besar dalam kehidupan kita. Ini PR juga untuk ibu-ibu memberikan ya kepada anaknya, menyampaikan kepada anaknya, hati-hati ketika berbicara. Pembicaraan sekarang ini sudah dialihkan ke jari jemari yang kemudian diwujudkan dalam settingnya masing-masing kita. Hati-hati kalau meng-share informasi, hati-hati kalau ngomong sama yang lain, ya apalagi kalau bicaranya itu seenaknya sendiri, karena semua yang dilakukan pasti punya konsekuensi di balik apapun yang kita lakukan itu. Apalagi tadi bapak-bapak saya sampaikan, hati-hati kalau ngomong sama orang, apalagi pakai PHP segala, hati-hati ya. Ini urusannya sangat panjang dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam sudah menunjukkan jam 6. Mungkin barangkali
ada satu hal yang ingin kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, saya persilakan. Ya, silakan Ustaz. Saya pernah mendengar ketika hal yang remeh ya, misalkan menyebut temannya dengan anjing atau anjing ya, itu kayak bisa mengeluarkan kita dari apa? Bukan murtad gimana? Dan murtad itu. Ya. Jadi ketika ada seseorang manggil temannya anjing, nanti kita baca. Dasar anjing lo, kalau orang Jawa bilang asul. Kalau Indonesia kan anjing ya kan ya. Nanti disampaikan kalau orang Jawa bilang jancok kok ya kan. Ditambah lagi di Jawa kan kakek amu katanya, kakek amu, tahu kakek amu, kakeknya ya kan. Ucapan yang seperti ini tentu tidak ada konsekuensi sampai mengatakan yang bersangkutan kemudian kafir, yang bersangkutan kufur tidak. Tetapi yang jelas yang seperti ini melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyaqul khairan, hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik saja, aw liyasmut, jika tidak bisa mengucapkan yang baik tahan diri. Ini tentunya seperti itu konteksnya. Tapi persoalan yang tadi kan ada satu kata salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terkadang menjaga mulut. Berapa yang kita lihat peristiwa-peristiwa besar itu hanya gara-gara asbun. Hanya gara-gara asbun. Hanya gara-gara asbun. Saya masih ingat dulu ketika masih di kampung, masih ya kelas 3 Alia. Karena saya sebagai alumni Alia yang pertama, ya kemudian ya kita hidup dari sekolah yang lain. Ya kemudian kita ketika sekolah yang lain ini kaget. Setiap gang ada pesantren. Setiap gang ada pesantren. Ini pesantren. Pesantrennya nggak banyak. Ya santri puluhan lah mungkin bahasa kita 10 atau 5 orang. Kemudian teman saya ini ngomong sama muridnya sana. Biaran ya, saya kamu sini katanya. Masa setiap kiai punya pesantren yang bener aja dong. Main kiai ini bisa apaan sih katanya. Teman saya sih kiai yang besar nggak punya pesantren, masa kiai punya pesantren kan? Hanya gara-gara ngomong begitu saja, apa yang terjadi? Langsung, ya begitu selesai ujian, langsung kita dihadap oleh mereka, diajak berantem. Hanya gara-gara ucapan itu. Dan berapa banyak ucapan yang kita sampaikan sekarang ini yang kita lihat. Ya ala kulli hal, yang jelas kita itu kalau ngomong apalagi di medsos ya kita jangan sampai asbun. Kalau kita ngomong asbun kosongnya sangat besar sekali. Mungkin barangkali kalau kita ngomong yang kasar ya kemudian tidak diekspos, ya tidak masuk medsos, mungkin barangkali masih aman. Masih aman, tapi itu secara Islam ya tidak merupakan bagian dari akhlak yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya, itu termasuk akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah, akhlak yang buruk. Dulu ya di Jawa Tengah itu ada kiai ini adalah kiai yang memang kiai Afifuddin namanya, luar biasa ini, masya Allah, beraninya itu zaman Pak Harto, zaman Harmoko itu. Dia termasuk ya tokoh P3 di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan daerah Jepara, daerah Pekalongan kan basisnya P3. Sehingga kalau sudah di Jepara, di Jawa Tengah itu, wah, Afifuddin ya, ngomongnya masya Allah. Kalau ngomong satu contoh, Waalaikumsalam wabarakatuh, siapa? Mencret, Harmoko, modar, katanya. Tutup, wah masya Allah omongannya itu. Anjing, macam-macam. Ini ngomong di panggung. Namanya kondisi sedang reformasi ketika itu masyarakat digituin dan beliaulah ini kiai ini provokator. Daerah yang se-Jawa Tengah atau se-Jepara semua lurahnya itu langsung didemo, ganti semua itu.
Semua lurahnya didemo. Termasuk Bupati Jepara di demo mereka rame-rame. Diturunkan bupatinya. Gara-gara lagi LMP. Itu dari mantan. Dan itu sangat terang. Ngomongnya Masya Allah joroknya bukan main. Apalagi kalau nyebutin Gus Dur. Gus Dur, dicek. Coba bayangkan. Itu ngomong begitu kan. Ini kalau sekarang ada YouTube begini, ngomong begini kan udah jelas. Delik hukum itu kan. Tapi omongan yang seperti ini tidak pantas. Kita ngomong yang seperti ini tidak pantas. Itu tahun 98 dulu, 98 saya sebelum ke Jakarta, 98 ya saya sudah di Jakarta. Tapi dulu liburan saya pulang, Masya Allah ada kiai yang begini. Kiai begini laris banget itu. Sehari bisa 6-7 tempat. Larisnya luar biasa itu. Dan ini provokatornya. Sampai ada gerakan salah di Borok, Sadiku katanya. Makanya ketika ada deklarasi PKB dengan P3, deklarasi PKB di Jepara, yang terjadi orang-orang P3 Jepara langsung mengamuk dan itu langsung bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan Pak, dibongkar ke Sadiku, salah digorok. Bahkan salah satunya itu ada yang merasa berhasil langsung nyikat orang, dan ada yang ditebas lehernya mati kabur ke Jakarta. Nggak balik. Sampai sekarang adanya Allah takdirkan yang bersangkutan itu kemudian lumpuh. Ya saat itu lumpuh, begitu lumpuh, dipulangi lagi di Jepara, sekarang sudah meninggal. Itu salah satunya guru saya Pak. Ini artinya apa persoalannya? Ini kalau kita ngomong mesti harus hati-hati. Contoh yang saya sampaikan tadi ini contoh yang tidak benar. Itu bukan ajaran dari Islam. Islam mengajarkan faliyakul khairan aw liyasmut. Enggak bisa ngomong baik mendingan diam. Makanya saya contohkan tadi, kalau orang mau selamat, jaga mulut. Makanya ada istilah mulutmu, harimaumu. Inilah persoalannya. Jadi maka dengan siapapun, apalagi anak-anak kita sekarang ini gara-gara medsos ini kan, ya anjing, anjir, macam-macam ada anjing, anjir, macam-macam. Ini tidak ada kamusnya, tidak ada tuntunannya. Tapi begitu anak-anak kita ingatkan mereka. Jangan sampai mereka melakukan yang seperti itu, hal remeh. Tapi konsekuensinya sangat besar, apalagi kalau itu terjadi pada kehidupan suami istri, itu sangat besar efeknya. Dan sebagai orang yang beriman, mau tidak mau harus menjauhi hal-hal yang seperti ini. Kalau ditanya itu termasuk di hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak. Tetapi itu termasuk bagian dari akhlak yang tercela yang mesti harus kita hindari, karena itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, oleh para ulama dan ya para ya tabi'in yang telah mendahului kita. Itu hadirin Allah alam bisawab. Ada lagi? Kayaknya sudah cukup ini ya. Kalau sudah hal-hal yang remeh-remeh ini, persoalannya adalah mesti kita harus hati-hati. Kita mesti ingat kejadian-kejadian yang selama ini yang sudah, apalagi sudah berurusan dengan polisi, apalagi remeh-remeh itu urusannya dengan politik, lebih bahaya lagi itu. Anak-anak kita ini juga sama kan? Anak kita ini nggak ngerti politik, tiba-tiba dia ngomong ya kan? Saya juga kasihan banget anak-anak yang ngamen gitu kan ya. Tiba-tiba diajarin yang besar suruh ngamen, yang namanya kritik pemerintah, tapi kritiknya luar biasa. Ini nggak pas. Kenapa nggak pas? Dia nggak tahu. Yang diucapkan saja dia nggak ngerti. Itu pasti ada, ya, ada tokoh di belakangnya. Ada apa? Ada pelakunya di belakang itu. Pasti. Ya, hati-hati. Makanya anak-anak kita kalau sudah berbicara masalah politik di medsos, kalau nggak ngerti, ya orang tua segera menegur. Jangan sampai kelewatan. Kemudian seperti itu kantor anak-anak kecil yang diajari lagu-lagu untuk mengkritik pemerintah. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa yang diucapkan. Lagu yang dilakukan dia nggak ngerti maksudnya, karena memang belum maksud. Ya sekarang kalau anak kelas 2 SD dia pun suaranya bagus, sampai apapun yang diucapkan nggak ngerti maksudnya. Urusan politik jangan anak kelas 2 SD, anak kelas 3 SMA saja belum ngerti, apalagi kelas 2 SD. Makanya jangan sampai ya kemudian hal yang seperti ini bisa menjerumuskan kita. Mudah-mudahan jemaah sekalian sebagai kemuliaan Allah SWT, kita mulai hari ini kita jaga mulut kita sekarang kita terjemahkan dengan jari jemari kita. Hati-hati ketika kita bermedsos, ingatkan anak-anak kita jangan sampai share informasi yang sesungguhnya itu tidak valid,
apalagi kalau kemudian berbicara, ya kalau sedang main game dengan temannya, hindari kata-kata anjing, coba dikit anjing. Ya, jangan sampai yang seperti itu. Kata-kata yang seperti itu merupakan akhlak yang tercela, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, ya pembicaraan kotor itu bukan ajaran dari Islam. Makanya kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengucapkan yang baik-baik saja, yang tidak baik mesti kita hindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi lillahi kalimatu sultani. Allahumma ja'alna jama'an mubarakan wa tafarraqna bima ma'suma wa la taj'alna fina wa la minna wa la mayyitna syaqi wal madlul wa mahruma ya farijal ya kashifan man ya Allahumma barik lana bi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina وبارك في أولادنا وحفظهم لنا ذنوبهم ووافقنا وارزقنا بالغفر اللهم لولا أن ما اهتدينا ولا تستطيع صلينا فأنزل سكينة علينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى غضبه علينا إذا أرادوا بسنة أبينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار معنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Adznallahu wa ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.